Oke, kembali lagi di Vbox ya. Kali ini saya kedatangan proyektor lagi ya. Proyektor ini cukup kecil ya, di sekelasnya ya. Namanya adalah Rockware BLJ 88T ya. Ini dia boxnya ya, sangat tipis ya dan kecil. Di sini ada support sampai Full HD ya, tapi natifnya sebetulnya cuma 72p saja. Dan ini ada port-portnya yang bisa dipakai. Kemudian di atas ini tidak ada apa-apa ya, langsung kita buka saja. Saya beli bekas ya kebetulan, jadi ya tidak bakal seperti yang baru lah. Kalau barunya sendiri sekitar 1,3 jutaan ya buat kalian yang mau beli. Oke, kita coba langsung nyalakan saja. Oke, ternyata nyala ya. Ya, ini sekalian bikin video unboxing untuk kalau ada apa-apa ya, buat komplain ke penjualnya. Tapi untungnya ini nyala ya, jadi tidak ada masalah ya. Mohon maaf nih agak berantakan karena belum beres-beres ya. Ini udah nyala, jadi ya cukup oke lah. Buat kalian yang mau nyari proyektor ini bisa langsung dicek link deskripsi, akan saya cantumkan ya. Oke, ini saya jaraknya hanya sekedar untuk menyalakan saja, jadi untuk gambaran aja lah. Untuk reviewnya sebagai berikut. Oke, ini dia boxnya. Langsung aja dari depan seperti ini ya modelnya ya, model slide ke bawah sini, jadi lebih praktis ya, tidak perlu dicopot-copot dan cukup enak juga. Kemudian di bagian atas seperti biasa ada untuk mengatur fokus lensanya ya, cuma nih agak berat ya, agak sedikit seret lah, tapi tidak mengapa lah, masih oke saya rasa, karena proyektor murah memang rata-rata seperti ini. Kemudian ada tombol-tombol juga di sini ya. Ada tombol power, ada tombol menu, tombol navigasi, dan juga ada tombol shorts ya. Dan tombol-tombol lainnya ya. Kalian bisa explore sendiri ya. Karena saya hanya akan membahas tentang seberapa oke kualitas dari layar yang dihasilkan ya. Oke, kemudian ini lanjut ke bagian belakangnya. Ada dua buah slot USB ya. Kemudian ada tombol AV, ada tombol jack audio, ada tombol DC, ada lubang DC maksudnya. Kemudian satu-satunya colokan ini pakai HDMI ya, jadi tanpa ada VGA card ya. Dan ini cuman satu-satunya HDMI di sini. Kemudian sebelah sini ada speaker ya. Ini speakernya cukup kecil ya. Dan untungnya ada 2 biji nih di samping kanan kiri ya. Dan di bagian bawah ada ventilasi ya. Ya, proyektor memang banyak ventilasinya biasanya untuk meredam panas ya. Dan di sini tipenya juga ada. Dan ada cangkingannya juga di sini. Ini cukup unik ya, proyektor yang ada cangkingannya seperti ini, jadi enak dibawa-bawa, ditenteng-tenteng, dan ini enteng juga soalnya. Yap, yang utama sini ini aja sih yang agak seret ya. Oke, bentuknya cukup mini dan cukup kecil ya. Ini cocok buat yang mau praktis ya. Dan untuk powernya ini memakai semacam adaptor ini ya. Ini agak unik sih, kayak charger laptop saja ya. Jarang-jarang nih proyektor seperti ini, biasanya langsung dicolok saja tanpa ada adaptornya ya. Tapi ini agak unik ya, mungkin karena wattnya cukup kecil ya. Kita nyalakan aja langsung untuk melihat seberapa kualitasnya ya. Dan ini dia saat dinyalakan ya. Ini saya jaraknya sekitar 2 meter ya, jadi tidak terlalu besar layarnya. Ya, sebagai untuk gambaran saja masih oke lah. Ini kita atur dulu fokusnya ya sampai merata ya. Kebetulan ini saya ada di dalam ruangan ya, dengan lampu menyala ya, dan masih cukup terang ya.
Oke, kita atur dulu fokusnya sampai fokusnya merata ya. Jadi biasanya memang proyektor murah ini yang di bagian pinggirnya tidak bisa fokus banget ya. Ini terjadi di beberapa proyektor juga yang murah-murah ya. Ini memang seperti itu, jadi wajar saja dan sesuai harga lah. Dan kita tidak bisa komplain dengan hal ini ke penjual ya, karena memang proyektor itu seperti itu ya kelemahannya. Oke, saya coba menggunakan metode Miracas ya dari Android ini pakai tablet saya. Ini fitur yang cukup oke ya, jadi kita tidak perlu nyolokin kabel, bisa langsung pakai tablet atau handphone Android ya, atau iPhone juga bisa menggunakan fitur Miracas ya. Di sini di tombol notifikasi kalian bisa temukan, ataupun juga di pengaturan ya. Cuma di pengaturan ini agak ribet nyarinya, kita pakai notifikasi saja ya. Tinggal kita swipe ke bawah, kemudian kita cari yang Miracas seperti ini ya, yang seperti ini logonya. Kemudian kita tinggal pencet aja, nanti muncul ID-nya di situ ya. Dan ini udah muncul ya, tinggal kita pencet dan kita tunggu sampai layarnya muncul di layar proyektornya ya. Tidak lama sih. Nah, ini dia sudah langsung muncul ya. Nah, ini tinggal kita gunakan sesuai kebutuhan ya. Jadi layar tablet ini bisa langsung muncul di dalam proyektor tanpa kabel ya, jadi menggunakan tombol Miracas. Kita untuk swipe ini juga cukup responsif ya, tidak ada delay yang cukup parah ya. Buat nonton YouTube nih sangat enak ya, daripada di layar kecil. Di proyektor lebih mantap ya. Yap, seperti ini dia. Oke, ini dia mantap ya, jadi bisa nonton seperti di bioskop ya. Dan untuk nonton biar tambah mantap itu sebaiknya pakai kualitas yang tinggi ya. Ya minimal 720p lah kalau di YouTube ya. Jadi bisa merasakan ketajaman yang lebih ya. Karena ini kan layarnya dibentangkan, jadi memang harus lebih bagus ya kualitas pikselnya. Oke, ini dia gambarnya. Secara sekilas oke ya. Jadi kualitasnya sebagai sebuah proyektor ini sudah cukup oke ya, apalagi dengan harganya yang murah dan ini portable ya. Oke, kemudian kita fokus di layarnya ya. Ini dia layarnya, kalau di ruangan nyala ya seperti ini. Tidak terlalu tajam tapi juga masih cukup enak dilihat ya, masih kelihatan. Jadi tidak terlalu sampai nggak kelihatan banget ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini ya lebarnya, jika jaraknya sekitar 2,5 meteran ya, menghasilkan layar sebesar ini. Kalau mau lebih lebar lagi ya harus dimundurin lagi, tapi ini maksimal 3 meter ya. Kalau lebih dari itu tuh kurang bagus. Jadi jaraknya paling tidak itu maksimal 4 meter lah, udah maksimal banget. Saya coba untuk browsing untuk melihat teksnya, cukup terlihat ya. Ya memang kualitasnya tidak begitu bagus, tapi masih cukup terbaca ya untuk teks-teks kecil ini. Paling yang bagian pinggir-pinggir saja sih yang kurang fokus ya. Nah, ini saya di ruangan kamar yang lampunya menyala ya, masih cukup oke, enak dilihat ya. Ya standar ruangan-ruangan kamar kos tuh masih oke lah, masih kelihatan. Beda lagi kalau di lampu-lampu yang sangat terang ya, mungkin akan sedikit susah dilihat, tapi harusnya sih masih oke ya, masih terbaca ya. Untuk presentasi jelas masih lebih cukup ya, apalagi untuk nonton seperti ini ya, nonton video YouTube atau apa, ini sangat oke ya. Jadi kita bisa menikmati di layar yang sebesar ini ya. Untuk kualitas speakernya juga saya rasa masih oke ya, kurang lebih seperti ini. Dilakukan oleh Rusia, dikatakan oleh Vladimir Putin cukup adalah pantang untuk juga lah saya rasa, dan memang kualitasnya kurang
lebih ya biasa saja, tapi sudah cukup lah untuk sebuah proyektor untuk mengeluarkan suaranya. Oke, kita coba langsung matikan lampu ya, seperti apa. Dan ini dia, jelas sangat lebih bagus ya. Dari tadi kita nyalain lampu saja sudah cukup bagus, apalagi dimatikan ya. Seperti ini ya. Ini saja memang di pinggiran layarnya ini ya, yang agak kurang fokus ya. Jadi memang kelemahan proyektor murah ini nggak cuman proyektor ini ya, proyektor yang Cirlux C9 yang kemarin juga seperti ini ya, di pinggirnya kurang fokus. Tapi masih oke lah, masih terbaca ya. Dan untungnya kita tidak terlalu fokus di pinggir, jadi harusnya sih masih bisa ditolerir ya, mengingat harganya sangat murah ya. Proyektor low budget memang seperti ini ya, jangan dibandingkan dengan proyektor yang kelas atas yang 3-5 jutaan ya, apalagi yang merek Infocus ya, itu jauh banget lah. Tapi overall ini cukup oke, cukup tajam dengan segala kelebihan dan kekurangannya ya. Overall ini sih worth it sih saya rasa, dengan kepraktisannya ya. Dan ini saya nyalakan lagi seperti ini kurang lebih ya, kan benar masih sangat terbaca, masih cukup oke ya. Cuman ya untuk kenyamanan memang baiknya dimatikan ya lampunya. Oke, saya rasa cukup ya untuk reviewnya. Ini saya review hanya layarnya saja ya, kualitas layarnya. Untuk fitur-fitur lainnya seperti mirror charge dan fitur-fitur lainnya seperti mode-mode warna dan lainnya, itu bisa dieksplor saja di menu pilihannya ya. Saya fokus di kualitas layarnya saja, dan kesimpulannya memang bagus, cuman ya tergolong biasa saja lah, tidak buruk juga. Dan mengingat kita bandingkan dengan harganya, ini harusnya masih worth it ya saya rasa. Oke.